kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu berlimpah bagi kami di minggu ini. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya, kalau kami sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapan yang baru, fresh atas setiap kami ya Tuhan. Dan terlebih kami akan menerima bagian dalam tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom Tiberias Garing Nias, shalom setiap jemaat di rumah masing-masing. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanan, gongsi pacai. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini ibadah hari Minggu, sekaligus juga saya diminta oleh Ibu Gembala untuk berbicara mengenai Chinese New Year. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, ada satu pewahyuan firman Tuhan yang baru di hari yang indah ini. Coba boleh ditampilkan PowerPoint dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-12. Kalau saudara tanya sama saya, apakah ada Tionghoa atau adakah China di Alkitab? Ada saudara. Itu di Yesaya 49 ayat 12. Firman Tuhan berkata, lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah apa saudara? Sinim. Katakan bersama saya, Sinim. Sinim itu nama kuno untuk China atau Tiongkok. Bahkan sampai sekarang saudaraku yang terkasih, ya, dalam literatur formal, akademis, internasional, misalnya kata untuk China itu Sino. Pernah dengar kata Sino, saudara? Coba di slide selanjutnya saudara akan lihat ya bahwa ini misalnya ada satu buku, Sino-American Relation. Misalnya suka ada artikel Sino-Russian Relation. Sino itu adalah China. Ya, jadi saudara yang terkasih, kalau berbicara mengenai Tiongkok, China, ya ini berbicara mengenai satu kebudayaan yang sangat kuno, peradaban yang sangat kuno, bahkan lebih kuno dari Ibrani, ya, bahkan lebih kuno dari Yahudi. Yahudi itu 4.000 tahun, tapi Tiongkok itu 5.000 tahun lamanya. Jadi saya mau berbicara mengenai dalam peradaban Tiongkok ini, saudaraku, saudara akan temukan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terutama dalam kitab Kejadian. Dalam satu peradaban yang sangat kuno ini. Coba kita lihat Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ketika Yesus akan lahir di hari Natal yang kita peringati beberapa bulan yang lalu, saudara, orang Majus datang hendak menyembah dia, mengikuti bintangnya yang ada di timur. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dan pewahyuan mengenai Injil, saudaraku yang terkasih, itu muncul di timur. Jadi Kristen bukan agama barat. Itu muncul di timur. Israel itu bukan di barat, itu di timur. Yang setuju katakan amin. Kita kadang terkecoh saudara, kadang kita pikir Kristen itu agama company, ya. Kadang kalau kita jadi orang Kristen kita diejek, ya yuk ke barat-baratan. No, Israel itu timur atau barat saudara? Timur. Saya yakin Yesus nggak pirang saudara, enggak. Ya, saya yakin timur, yang namanya juga timur saudaraku. Jadi kalau kita Kristen,
Kalau saudara ikut Yesus, saudara tidak ke barat-baratan. Justru kalau saudara ikut Yesus, saudara timur banget. Yang setuju katakan amin. Jadi kadang kita terkecoh, kadang kita kecele saudara, ya kadang kita berpikir bahwa kekristenan itu kiblat barat. Tidak, kekristenan itu bintang timur, yang bercahaya di timur, bersinar di timur. Dan seperti yang Yesus katakan, ya itu betul. Barang siapa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian atau yang terakhir. Barang siapa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, itu betul. Bintang timur itu bersinar pertama-tama di timur. Israel itu timur, saudara. Tapi Israel menolak Yesus. Timur gagal mempertahankan cahaya bintang tersebut, sehingga sekarang boleh kita akui bersinarnya di barat. Tapi saya percaya di akhir zaman ini, timur akan dilawat oleh kegerakan Tuhan. Di timur ada satu negara namanya Indonesia. Dan ada kegerakan Tuhan luar biasa, namanya Gereja Tiberias Indonesia. Yang menuai jiwa-jiwa. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih bahwa akhir zaman ini kembali lagi timur akan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus berarti kita ke barat-baratan. Tidak. Justru barat, saudaraku, menerima terang yang awalnya bersinar di timur. Barat justru menerima pencerahan yang awalnya di timur. Ingat bahwa Yesus disebut sebagai bintang apa? Timur, yang gilang gemilang. Jadi hari ini saudaraku saya mau berbicara mengenai peradaban yang sangat kuno yang bernama peradaban Chinese ini, peradaban Tiongkok ini. Dan kita tahu awal mula manusia kita satu rumpun, kita datang dari Adam. Lalu air bah, lalu kita datang dari Sem, Ham, dan Yafet, dan mereka adalah anak-anak dari Nuh. Jadi semua manusia itu satu rumpun, dan semua manusia itu bersaudara. Dan dalam hampir semua kebudayaan timur, saudara akan temukan banyak jejak-jejak, kisah-kisah dalam kitab Kejadian. Misalnya doktrin-doktrin penting dalam Alkitab di kitab Kejadian seperti penciptaan, seperti kejatuhan dalam dosa, dan misalnya kisah mengenai air bah. Saudara, kisah mengenai air bah itu ada di hampir semua peradaban di dunia, terutama peradaban-peradaban yang di timur. Kalau saudara ketik di Google, mitos mengenai air bah dalam bahasa Indonesia, saudara ketik aja dalam pasti yang muncul itu Wikipedia. Entry Wikipedia, mitos air bah, hampir di semua peradaban, terutama di peradaban-peradaban yang timur, termasuk Indonesia. Dalam semua versi, legenda-legenda mereka masing-masing, cerita-cerita rakyat mereka masing-masing, selalu ada istilah yang nyerempet-nyerempet atau paralel dengan kisah mengenai air bah. Misalnya di Indonesia ada misalnya tradisi Batak pun ada dalam versi mereka masing-masing, dan dalam suku yang lain dalam versi mereka masing-masing. Jadi kita semua awalnya satu rumpun, dan kita tahu menara Babel akhirnya manusia dicerai-beraikan dan diutus Tuhan untuk memenuhi seluruh bumi. Jadi kita mau melihat di salah satu peradaban yang sangat kuno ini. Dan tadi saya katakan lebih kuno dari Yahudi. Yahudi adalah peradaban yang sangat kuno, 4.000 tahun saudara, tapi Tiongkok tadi saya bilang 5.000 tahun. Hanya sedikit peradaban yang lebih tua dari peradaban Yahudi. Ya misalnya Mesir itu lebih tua dari Yahudi, dan itu logis saudaraku, karena kita tahu Abraham mengungsi ke Mesir, dan ketika Abraham belum ada Israel. Ya Israel itu adalah cucunya Abraham. Ya misalnya kebudayaan atau peradaban Babilonia, atau Sumeria, Mesopotamia itu lebih tua dari Yahudi. Tapi kita hari ini mau melihat saudaraku satu kebudayaan yang peradaban yang sangat kuno, yang lebih tua dari peradaban Yahudi,
Dan kita mau melihat dalam budaya dan peradaban ini, saudara akan melihat jejak-jejak doktrin-doktrin penting kebenaran firman Tuhan yang semoga ketika kita mengertinya, saudara yang terkasih, saudara akan semakin bangga engkau ikut Yesus. Karena kalau engkau ikut Yesus, engkau tidak mengkhianati identitas timurmu. Justru kalau engkau ikut Yesus, engkau timur banget. Yang setuju katakan amin. Engkau tidak kebarat-baratan, ya, nggak kebarat-baratan. Justru sinar pencerahan bintang itu, terang itu, saudaraku, pertama kali di timur. Tapi timur gagal mempertahankannya. 7 gereja di kitab Wahyu, kalau sekarang ini pun saudaraku, 7 gereja di kitab Wahyu nggak ada yang Kristen sampai sekarang ini. Ya, jadi timur gagal mempertahankannya, Israel menolak Yesus sehingga bintang itu lari ke barat sekarang. Sekarang kita lihat barat sangat diberkati akibat terang itu bersinar di sana. Tapi saya percaya akhir zaman ini, saya percaya sekali lagi timur akan dilawat oleh Tuhan. Jadi slide selanjutnya saudara, saya nggak ngerti Mandarin, saya tidak mengerti. Tapi setiap bahasa itu dimulai dari piktograf, dari gambar dulu saudara. Sebelum jadi abjad seperti ABC dan lain sebagainya, zaman dulu itu dibuat dengan gambar yang namanya piktograf. Bahasa Ibrani demikian juga bahasa Mandarin. Ya, karakter-karakter Mandarin pada awalnya itu adalah gambar-gambar dan setiap gambar memiliki arti. Ya, setiap gambar memiliki apa? Ada artinya sendiri. Coba kita lihat slide selanjutnya. Misalnya salah satu doktrin penting dalam Alkitab, ya, yaitu doktrin penciptaan. Coba slide selanjutnya. Setelah ini yaitu Kejadian 2 ayat 8, yaitu mengenai Taman Eden, saudara. Tuhan menaruh taman di Eden dan manusia yang diciptakannya ditaruh di Taman Eden. Saya tidak mengerti Mandarin, saudara. Jadi kita mau belajar bersama, coba kita lihat slide selanjutnya. Kata Mandarin untuk taman. Kata Mandarin untuk taman saya nggak bisa bacanya, tapi puji Tuhan. Ya, ada pekerja Tiberias, Kalista yang faham mengenai hal itu. Saya bersyukur Tiberias tidak pernah kekurangan talenta-talenta yang terbaik, haleluya. Jadi hadir bersama kita Kalista yang jago Mandarin, ya. Kalau saya yang mengucapkan kacau balau, saudara. Karena mengucapkannya kan harus nggak boleh sembarangan, ya. Kalau saya transliterasi ke Latin saya baca sih kita bisa, ya. Tapi cara mengucapkannya itu, kalau salah dosa besar dalam Mandarin, saudara. Ya, jadi kata Mandarin untuk garden, tolong Kalista boleh baca, diucapkan? Yuan. Nah itu dia, yen, ya, itu taman. Kata taman ini terdiri dari beberapa komponen radikal, saudara. Ya, radikal yang pertama itu satu radikal yang mewakili debu. Apa saudara? Debu. Coba dibaca Kalista, debu. Tu. Nah itu. Lalu nafas, tolong dibaca. Kou. Lalu radikal atau komponen selanjutnya adalah 2 orang, tolong dibaca 2 orang. Suang ren. Nah itu dia. Saya mustahil bisa baca itu saudara. Ya. Lalu berikutnya itu enclosure atau wadah, tolong dibaca. Wei. 4 gambar tersebut digabung jadi kata taman. Apa? Yen gitu. Yuan. Ya, Yuan ya. Jadi kata taman. Dan saya percaya kata taman ini tidak kebetulan, saudara. Ya, debu, nafas. Ada 2 orang yang Tuhan ciptakan dan Tuhan taruh di Taman Eden, namanya siapa? Adam dan Hawa. Ditaruh di dalam satu wadah dan itu adalah kata taman. Jadi, saudara yang terkasih, kita lihat satu peradaban kuno dan ingat, manusia awalnya semuanya satu rumpun. Ya, datang dari Adam dan Hawa, lalu air bah, lalu datang dari Sem, Ham dan Yafet.
Jadi kisah-kisah tradisional awal itu diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dan kita akan temukan bahwa ada satu kisah, beberapa kisah penting dalam kitab Kejadian yang terdapat dalam peradaban Timur kuno ini yang namanya peradaban Tiongkok. Dan saya percaya ini sangat menjurus, saudara. Kata garden, kata taman itu sangat menjurus dengan Taman Eden. Yang setuju katakan amin. Sangat menjurus. Jadi. Jangan saudara merasa bersalah kalau kita ikut Yesus. Kadang-kadang kalau kita ikut Yesus, kita pikir kita merasa bersalah terhadap tradisi leluhur kita. Justru sekarang saya katakan, kalau saudara ikut Yesus, saudara menghormati tradisi saudara. Jadi kita lihat dalam peradaban kuno ini, ya, kisah penciptaan, kisah Taman Eden ada di sana. Kita lihat slide selanjutnya dan kita mau lihat kata Mandarin untuk menciptakan. Katakan bersama saya, menciptakan. To create, ya, menciptakan. Tolong dibaca Kalista, menciptakan. Cao. Nah, itu dia. Terdiri dari 4 radikal atau 4 komponen, 4 elemen. Elemen pertama adalah speak, berbicara. Tolong dibaca Kalista. Kau. Nah, itu dia. Lalu debu, tolong dibaca. Tu. Nah, itu dia. Lalu life atau kehidupan. Dibaca. Huo. Dan yang terakhir walk atau berjalan. Tolong dibaca. Cuo. Keempat ini digabung jadi kata Mandarin untuk menciptakan, to create, menciptakan. Dibacanya apa tadi? Menciptakan? Cao. Nah, saudara lihat, ketika Tuhan menciptakan, tolong tampilkan PowerPoint-nya. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan berbicara, berfirman, dan debu dan tanah menjadi kehidupan yang berjalan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan nafas kehidupan, dia berfirman, debu dan tanah menjadi manusia yang hidup. Itu kata Mandarin untuk menciptakan. Kita lihat slide selanjutnya, kata Mandarin untuk kebahagiaan atau happiness. Coba dibaca Kalista, happiness atau blessing. Fu. Nah, itu terdiri dari 4 radikal lagi. Yang pertama adalah Tuhan, tolong dibaca. Shi. Lalu satu radikal yang mewakili angka 1, tolong dibaca. I. Setelah itu manusia. Kou. Dan yang keempat terakhir taman. Tian. Keempat ini digabung jadi happiness, jadi kebahagiaan. Baca sekali lagi. Fu. Saudaraku, kalau kita bersatu dengan Tuhan dan tidak terpisah dengan Tuhan dengan dosa, itulah kebahagiaan, itulah berkat yang sejati. Kita lihat satu kebenaran yang luar biasa dari satu karakter sebuah peradaban yang kuno. Ini menarik, karakter selanjutnya menarik. Kita lihat slide selanjutnya, kata Mandarin untuk melarang. Melarang atau memperingati. Hanya terdiri dari 2 radikal kali ini. Radikal pertama artinya 2 pohon, ya, dan perintah Tuhan. Coba tolong dibaca Kalista, forbidden atau melarang, memperingati. Jin. Nah, itu dia. Melarang. Terdiri dari 2 artikel, yang pertama 2 pohon, tolong dibaca. Lin. Dan berikutnya adalah perintah Tuhan, tolong dibaca. Shi. Jadi Tuhan melarang, di Taman Eden Tuhan melarang manusia untuk makan dari buah apa saudara? Dari buah apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden ada banyak pohon. Tapi di tengah Taman Eden Tuhan hanya menaruh 2 pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan salah satu pohon tersebut Tuhan melarang manusia untuk memakan buahnya, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dari karakter Mandarin larangan ini memperingati itu saja saudaraku, ada satu doktrin penting dalam Alkitab mengenai dosa
dan mengenai kejatuhan. Ini menarik juga, yaitu karakter Mandarin untuk setan, untuk iblis. Lihat slide selanjutnya. Lihat, untuk setan itu ada 4 simbol, ada 4 radikal. Coba tolong dibaca dulu Kalista, setan atau iblis. Koi. Nah itu dia. Terdiri dari 4 radikal. Yang pertama rahasia, secret. Boleh dibaca? Shi. Lalu manusia, lalu taman, Tian. lalu kehidupan. Pie. Ya, jadi iblis mencobai manusia, saudaraku, ya, di Taman Eden. Dan dari sini kita bisa melihat satu doktrin penting mengenai dosa dan kejatuhan. Ini karakter Mandarin untuk iblis. Tapi kita lihat berikutnya adalah karakter Mandarin untuk pencoba. Ya, karena itu pekerjaan iblis. Ya, iblis itu mencobai. Ya, yaitu tempter, pencoba. Pengucapannya Kalista, mencoba Mo. atau pencoba. Ah, itu dia. Terdiri dari 3 radikal. Yang pertama iblis yang tadi kita sudah bahas. Dibaca, iblis. Koi. Dan yang kedua, berikutnya apa? Pohon. Dibaca. Lin. Dan plus tudungan. Dibaca. Kuang. Menjadi pencoba. Sekali lagi, pencoba. Mo. Nah itu dia. Saudaraku yang terkasih, iblis mencobai manusia di Taman Eden dan inilah awal kejatuhan dosa. Inilah awal kejatuhan. Manusia memakan dari buah, dari pohon yang salah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, jadi kita lihat doktrin-doktrin penting Alkitab dalam peradaban kuno ini. Jadi kalau kita ikut Yesus, saudaraku, kita justru, saya yakin, menghormati keinginan dari leluhur tradisi kita. Karena pada awalnya mereka mengerti kebenaran. Walau akhirnya dalam sejarah, ya kebenaran tersebut diplesetkan dan disimpangkan. Tetapi kita lihat dalam karakter ini, dalam peradaban yang kuno ini, ada satu kebenaran yang murni. Slide selanjutnya adalah, coba kita lihat karakter Mandarin untuk mengingini atau iri hati dan sejenisnya, ya, to desire, mengingini. Ingat perintah Tuhan, jangan mengingini, perintah terakhir, perintah yang ke-10 dalam 10 perintah Allah, jangan mengingini istri sesamamu dan harta benda sesamamu manusia. Dalam karakter Mandarin untuk kata mengingini, terdiri dari 2 radikal, saudaraku. Yang pertama adalah radikal yang mewakili 2 pohon dan perempuan. Ya, coba tolong Kalista baca mengingini. Lan. Ah itu dia. Terdiri dari 2 radikal. Yang pertama 2 pohon, tolong dibaca. Lin. Lalu perempuan, tolong dibaca. Nü. Menjadi satu kata yang artinya mengingini. Dibaca lagi. Lan. Jadi saudara yang terkasih, ya itu kenapa dalam bahasa Indonesia ada istilah hawa nafsu. Bukan Adam nafsu, amin. Tapi siapa? Hawa nafsu. Karena perempuan yang pertama jatuh dalam dosa. Perempuan yang pertama kali dicobai oleh iblis dan jatuh. Dan perempuan juga lah yang menuntun laki-laki atau Adam ya kepada pohon dan buah yang salah. Jadi kita lihat sekali lagi satu doktrin penting dalam peradaban yang sangat kuno ini. Berikutnya kita mau melihat karakter Mandarin untuk kata kesedihan atau kesakitan, sorrow. Tolong dibaca. Chu. Ya, itu terdiri dari 3 radikal.
lagi-lagi dua pohon. Kenapa dua pohon ini sangat muncul di mana-mana, saudara? Ya, muncul di berbagai karakter Mandarin. Saya percaya ini ditelusuri ujung-ujungnya kitab Kejadian Taman Eden. Yang setuju katakan amin. Dua pohon, ya. Lalu berikutnya radikal yang mewakili kata keterangan di bawah. Tolong dibaca, di bawah. 下 Dan berikutnya manusia, tolong dibaca. 人 Tiga-tiganya digabung jadi sorrow, kesedihan atau kesakitan. Dibaca sekali lagi. 处 Jadi kesedihan, kesakitan, itu karena dosa. Ya, penderitaan karena dosa. Karena manusia berdosa di Taman Eden, mereka diusir dari Taman Eden dan memilih pohon yang salah. Di antara dua pohon ini mereka melanggar perintah Tuhan. Itulah asal mula dari penderitaan, kesakitan, dan kesedihan. Berikutnya, kata Mandarin, karakter Mandarin untuk kebenaran. Sekali lagi kita sudah temukan doktrin penciptaan, saudara. Kita sudah temukan doktrin dosa dan kejatuhan dalam peradaban bahasa, peradaban kuno ini. Tapi yang paling penting, kita mau melihat doktrin penebusan. Doktrin apa? Penebusan. Itu doktrin yang paling penting dalam kekristenan. Bukan penciptaan, bukan kejatuhan, tapi doktrin yang paling penting adalah darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Bahwa Yesus mati, curahkan darahnya, tebus kita semua dari dosa. Ya, jadi kata Mandarin untuk kebenaran, righteousness atau pembenaran itu terdiri dari dua radikal. Yang pertama satu radikal yang mewakili domba. Katakan bersama saya domba. Tapi Kalista baca dulu, righteousness atau kebenaran, bacanya gimana? 一 Ya. Itu gabungan dari dua radikal. Yang pertama domba, boleh dibaca. 羊 Domba ditaruh di atas aku. Aku dibaca? 我 Ya. Menjadi kebenaran atau betul. Atau kebenaran tersebut. Jadi semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi semua yang percaya kepada anak domba Allah akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Enggak ada darah, tidak ada pengampunan dosa. Kebenaran hanya datang oleh pengorbanan Mesias Tuhan Juru Selamat. Slide berikut, saudaraku yang terkasih, kita mau melihat slide yang berikutnya, yaitu tidak ada pengampunan dosa tanpa darah yang tercurah. Kalau tidak ada darah anak domba, tidak akan ada pembenaran di hadapan Tuhan. Betapa satu doktrin yang sangat penting, saudaraku, dalam satu bahasa peradaban yang sangat kuno ini. Kembali di hari perayaan Imlek ini, kita boleh diingatkan, saudaraku yang terkasih, bahwa merah yang sebenarnya dalam Imlek adalah darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi nanti saya mau bahas berikutnya, nanti ya, bahwa merah yang sebenarnya itu adalah darah Yesus. Kita mau melihat sekarang, ini sekarang doktrin mengenai banjir besar Nuh, air bah. Ya. Air bah. Berikutnya kita lihat slide selanjutnya adalah kata Mandarin untuk banjir. Menarik, ini menarik saudara. Slide berikut, kata Mandarin untuk banjir, tolong dibaca Kalista. 红 Itu dia, terdiri dari 5 radikal, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu angka 8, tolong dibaca angka 8. 八 Yang berikutnya bersatu, tolong dibaca. 拱 Lalu bumi, tolong dibaca. 一 Lalu total, tolong dibaca. 共 Lalu air, tolong dibaca. 三点水 Saya mau tanya sama saudara, ketika air bah, ada berapa orang dalam bahtera? Ada 8 orang. Ya, ada berapa anaknya Nuh? Ada berapa saudara? Ada 3. Ya, 3 anak Nuh bersama dengan istri mereka masing-masing, jadi 6.
tambah Nuh dan istrinya. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8 orang. Sepertinya para leluhur Tiongkok ini tahu sesuatu mengenai kisah air bah. Yang setuju katakan amin, saudara. Kenapa angka 8? Itu misterius. Ya. Jadi bahasa Mandarin untuk air bah atau banjir itu sudah menjurus banget kepada kitab Kejadian, yaitu kisah air bahnya Nuh. 8 orang bersatu ya untuk selamat dari banjir besar ini. Oke, lalu slide berikutnya kita mau melihat kata Mandarin untuk bahtera atau kapal besar ya. Itu ada 3 radikal yang mencakup. Tolong dibaca bahtera, Kalista. 船 Nah itu dia, ada 3 radikal. Yang pertama adalah vessel atau bejana, tolong dibaca. 抽 Lagi-lagi angka 8, 八 lalu orang. 口 Digabung jadi kata bahtera atau kapal yang besar, dibaca lagi. 船 Kenapa harus angka 8? Saya percaya saudaraku ada satu kebenaran yang diketahui oleh leluhur Tiongkok ini yang dilestarikan lewat bahasa ini. Ya, jadi kita lihat doktrin penebusan ada, cerita air bah ada, kisah penciptaan ada. Dan sekarang kita mau masuk, saudaraku yang terkasih, kepada perayaan Imlek misalnya. Ya, tradisi perayaan Imlek. Tadi saya katakan bahwa merah sesungguhnya itu adalah darah Yesus. Jadi menurut tradisi Chinese, ya kisah Imlek itu dimulai dengan, coba kita lihat slide berikut saudara. Jadi di hari raya Imlek tersebut dipercaya ada satu monster. Ya, satu monster yang namanya, bacanya bagaimana? Nian ini bacanya gimana? 年 Nian, ya, Nian. Sorry kalau bacanya saya kacau, sorry saudara. Ya. Nian, ini monster yang muncul di malam hari di tiap tahun baru untuk memangsa penduduk di setiap desa. Ini tradisi mereka, ini adalah mitos mereka. Kisahnya adalah monster Nian ini yang akan menghantui di setiap tahun baru untuk memangsa penduduk. Ya, coba lihat slide selanjutnya. Jadi itu kenapa saudaraku, setiap warga Tiongkok, ya mereka mengantisipasi monster ini. Cara menangkalnya adalah dengan taruh merah-merah di pintu dan di jendela. Dan juga mereka nyalakan petasan di tahun baru itu untuk mengusir monster ini. Jadi ini sangat menjurus, saya percaya saudaraku, ini menjurus kepada perayaan domba Paskah ketika Israel keluar dari Mesir. Setiap pintu yang ada dibubuhkan darah, maka malaikat maut tidak akan menjamah. Maka celaka dan mara bahaya tidak akan ke rumah kita. Dan merah yang sesungguhnya adalah darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu slide selanjutnya. Jadi kata Mandarin untuk tahun baru itu Guonian, tolong dibaca, gimana bacanya? 过年 Nah itu dia, artinya melewati si monster Nian ini. Ya. Dan mengalahkan si monster Nian ini. Kembali lagi saudaraku yang terkasih, kita diingatkan dengan kisah anak domba Paskah. Ya, sebetulnya ada beberapa slide, tapi teman saya sudah batuk. Kamu sudah batuk ya? Sudah batuk, jadi kita lewatkan saja beberapa slide. Coba kita ke slide 27. Tolong ke slide 27, langsung saja kita sebentar lagi kita tutup karena waktu. Jadi saudara lihat paralel antara yang di sebelah kanan, umat Israel membubuhkan darah pada tiang pintu, tiang atas
dan sisi kiri dan kanan, dan kita melihat paralel dengan seorang Tionghoa yang menaruh merah-merah pada pintu rumahnya. Yang satu untuk menangkal, ya, bahwa ketika malaikat maut itu lewat di setiap rumah yang ada darahnya, maka rumah itu tidak dijamah. Dan saudara yang terkasih, tahukah saudara bahwa Paskah ketika umat Israel membubuhkan darah pada tiang pintu, itu juga adalah tahun baru bagi umat Israel. Tahukah saudara hal tersebut? Kita lihat slide selanjutnya, Keluaran 12 ayat 2. Ketika Paskah perdana terjadi, Tuhan berkata, bulan inilah akan menjadi apa? Permulaan segala bulan bagimu. Alias apa saudara? Tahun baru. Tahun baru. Itu akan menjadi bulan pertama. Jadi itu tahun baru bagimu tiap-tiap tahun. Jadi kalender umat Israel dirubah oleh Tuhan. Tahun baru mulai sekarang. Tuhan katakan kepada umat Israel, mulai ketika engkau membubuhkan darah pada tiang pintu. Dan Imlek kita juga tahu itu adalah tahun yang baru. Dan hari ini saudaraku, kalau saya mau kasih judul khotbah saya, ini agak aneh, khotbah sudah mau selesai, judul baru keluar. Judulnya adalah The Real Red of the Imlek, yaitu merah yang sesungguhnya dalam Imlek. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, merah yang sesungguhnya adalah darah Yesus. Kalau darah atasmu, semua virus akan lewat. Kalau merah atasmu, malapetaka tidak akan menimpamu. Kalau ada merah atasmu, penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Apalagi kita di masa pandemi ini, saudaraku yang terkasih, pastikan ada merah di rumah saudara. Dan merah itu akan hancurkan setiap monster, akan hancurkan setiap malapetaka, akan hancurkan setiap mimpi buruk dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Dan merah itu setiap minggu dirayakan di Tiberias. Merah itu adalah darah Yesus. Slide terakhir saudara, dan kita tutup dengan ini. Slide terakhir. Kita tahu Wahyu 12 ayat 3 berbicara mengenai naga kepala 7. Wahyu 12 ayatnya yang ketiga. Dan kalau saya lihat virus corona, ya, itu saya melihat seperti makhluk yang banyak kepala, ya, makhluk aneh yang dikirim untuk menghancurkan manusia. Saya membaca beberapa artikel mengenai virus dan saya tertarik karena saya penasaran, saudara. Ya, kalau saudara baca, virus itu makhluk yang sangat aneh. Dan sampai sekarang pun para ahli nggak ada yang sepakat. Virus itu sebelum makhluk hidup atau benda mati. Mereka masih bingung sampai sekarang. Kalau bakteri tergolong organisme yang hidup. Bakteri masuk kepada kategori organisme hidup. Tapi virus itu nggak jelas. Ya, virus itu partikel DNA yang diselimuti oleh lemak yang di dalamnya ada informasi genetik. Dan semakin saya pelajari, saudaraku, semakin misterius. Ya, virus itu seperti di perbatasan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Tetapi yang ada darahnya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang ada darahnya, saya percaya saudaraku, akan menangkal setiap malapetaka. Jadi hari ini saudaraku, kalau engkau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, itulah esensi tahun baru Imlek yang sejati. Engkau dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Kalau darah atas kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan imam pemusik, Sheshe Kalista. Tuhan berkati Kalista. Sheshe. Dan mari kita sembah Tuhan sebelum kita terima merah yang sesungguhnya. Yang percaya katakan amin. Kita mau terima tubuh darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangga kita ikut Yesus. Mari kita bangga bahwa kita adalah anak Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu dengan bangga, katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. angkat tanganmu, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan bangga, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita semua menyembah Tuhan, saudaraku yang terkasih. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Terang itu bersinar di timur. Jangan kita pikir bahwa kekristenan adalah kebarat-baratan. Ketika kau ikut Yesus, justru kau menghormati, kau menghargai identitas timur dalam dirimu. Bintang itu bersinar awalnya di timur. Hari ini kita belajar satu peradaban timur yang kuno, yang di dalamnya banyak sekali kebenaran doktrin firman Tuhan dapat kita telusuri. Saudaraku yang terkasih, merah yang sesungguhnya dalam Imlek adalah darah Yesus. Itulah merah yang melindungimu. Itulah merah yang menutup bungkus kita dari segala malapetaka. Itulah merah yang menyelamatkan kita, yaitu darah Yesus. Dan hari ini jika engkau bangga bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau bangga engkau adalah orang timur yang ikut Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan saudara di rumah masing-masing, kalau kau bangga bahwa saya orang timur yang ikut Yesus, dan saya bangga saya Kristen, saya tidak minder bahwa saya Kristen. Karena Kristen bukan kebarat-baratan, justru engkau hormati ketimuranmu. Karena bintang itu bersinar di timur. Dan kalau engkau bangga, angkat tanganmu bersama saya dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur tidak dirusakkan. Darah Yesus ada dalam diriku, dalam rumahku, dalam keluargaku. Darah Yesus tutup bungkus aku. Segala malapetaka, setiap mimpi buruk, setiap virus dipatahkan, dihancurkan. Darah Yesus dibubuhkan atasku. Hari ini aku bersatu dengan tubuh darah Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Aku tidak dirusakkan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa,
lagi angkat tanganmu, angkat hatimu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Ini setiap anakmu Tuhan. ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencana. Kita berikan untuk tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami katakan Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini setiap kami Tuhan yang percaya. pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, Tuhan kembali ingatkan identitas kami Tuhan yang begitu mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, banyak Tuhan telah sisipkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kisah-kisah yang ada dalam Alkitab Tuhan, Kau sisipkan bagi dalam peradaban yang begitu luar biasa Tuhan. Dan sampai hari ini kami terima ya Bapa, kami percaya semuanya bukan kebetulan, tapi kami percaya semuanya karena karunia Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan yang ajaib, sempurna, firman-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, hati yang mengucap syukur. Terima kebenaran pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami doa pagi hari ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, kembalikan dengan jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan lebih banyak lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan kami, setiap usaha kami. Bahkan apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang sertai. Sebab kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ini hati kami yang betul-betul mengasihi-Mu. Siap dengan persembahan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Baik, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya pada pagi hari ini, terima kuasa, terima mujizat, terima perlindungan yang sempurna sepanjang tahun ini dari kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama siapkan hati kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita beri pada pagi hari ini. Kita sambut yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa.
bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang sempurna yang Kau kerjakan dalam karya penebusan-Mu bagi kami. Kau serahkan hidup-Mu, nyawa-Mu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Maka dengan tubuh darah Yesus kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah syahadat iman kita. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, organ tubuh sempurna, jantung, paru-paru, lever, ginjal, prostat, kandungan sempurna, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, sistem imunitas, kekebalan tubuh sempurna, sistem pernafasan sempurna. Kami tolak coronavirus, kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Sistem peredaran darah, pencernaan sempurna.
darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kiste miom, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing dan hardik dan tolak setiap penyakit dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat-Ku lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Dengan minyak urapan di tangan kita masing-masing, kita percaya firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat. Apa yang diikat di bumi diikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Dan setiap saudara, setiap jemaat di rumah masing-masing, mungkin engkau sedang isolasi mandiri dan engkau sedang menunggu dari positif kepada negatif. Saya katakan dalam nama Yesus, kau akan lewati semua itu. Dan saya katakan oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Saudara yang isolasi mandiri, pastikan engkau selalu perjamuan kudus dan engkau selalu ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan setiap virus dan selalu oleskan minyak urapan. Dan setiap saudara yang di rumah masing-masing yang sedang menunggu untuk negatif, sama-sama kita angkat minyak urapan kita, sama-sama kita katakan, ikuti apa yang saya katakan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, mematahkan segala kuk dan belenggu, menghancurkan kuasa kegelapan, hancurkan setiap virus dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala saudara, atas kening saudara, atas bagian tubuh yang sakit. Inilah minyak urapan. Aku diurapi dalam nama Yesus. Dan urapan Tuhan hancurkan setiap virus, hancurkan setiap gejala dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di rumah masing-masing yang mungkin isolasi mandiri. Urapan Tuhan jamah mereka dan tutup bungkus mereka dan bakar, hancurkan setiap virus dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa pergumulan kami, permohonan dan keinginan kami. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gerejamu ya Tuhan, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hambamu di gereja Tiberias,
pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, para pembicara, urapi berkati, asisten gembala dan para hamba-hamba Tuhan, lindungi, pagari setiap pelayanan minggu ini ya Tuhan, juga setiap worship leader, imam pemusik, singer, choir, usher, kolektan di seluruh cabang Tiberias. Lindungi pagari setiap jemaat kami, doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami sudahi ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih, yang baginya Yesus mati, serahkan nyawanya jadi tebusan. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi bagimu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi, Kyung Hee Fajai.